Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Muhammad Fajar, kelas PAI 6. NIM saya adalah 21111101134. Yang pertama adalah filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab atau asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang kedua adalah objek-objek filsafat yang mencakupi dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat ialah yang ada mungkin ada dan yang tidak ada mungkin tidak ada. Sedangkan objek formal adalah penelitian, yaitu objek formal adalah penelitian yang mendalam mengenai sesuatu dan untuk membuktikannya secara akal sehat. Baik, yang ketiga adalah metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangannya filsafat itu sendiri. Yang keempat adalah asal filsafat dan peranan filsafat. Ada tiga peranan yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu keheranan, kesaksian, dan kesadaran akan keterbatasan. Peranan filsafat yang pertama adalah pendobrak. Berabad-abad lamanya, intelektual manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Dalam penjara itu, manusia terlena dalam hal-hal mistik yang penuh sesak dengan hal-hal serba rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos dan mito. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, dan kehadiran filsafat telah mendobrak pintu dan tembok tradisi yang begitu sakral yang selama itu tidak boleh diganggu-gugat. Kendati pendobrakan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa filsafat benar-benar telah berperan selaku pendobrak yang mencengangkan. Selanjutnya adalah pembebas. Pembebas filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kejahilannya atau kebodohannya. Demikian pula filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan tidak logis. Yang terakhir adalah pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistik dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional, membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing untuk berpikir lebih luas dan mendalami. Yang kelima adalah manfaat filsafat. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Adalah cabang-cabang filsafat, yaitu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tindaknya sesuatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Yang kedua adalah epistemologi. Merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahilan pengetahuan. Yang terakhir adalah perbandingan antara kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Ada yang mengatakan bahwa ilmu, filsafat, dan agama memiliki hubungan. Namun demikian, tidak menafikan terhadap pandangan bahwa satu sama lain merupakan sesuatu yang terpisah, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Daripada video kali ini, memohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.